Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra, oke? Tidak terindra. Jadi Tuhan yang dipercayai, yang diyakini, dan juga diajarkan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga oleh Guru Gembul, yaitu Tuhan yang tidak bisa diindra, Tuhan yang tidak bisa dirasakan. Itu adalah suatu Tuhan yang eksistensinya atau keberadaannya kalah dengan kentut Anda, saudara-saudara. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah klaim ilmiah. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, tapi seorang ahli akidah yang sudah punya keilmuan yang matang tentunya, karena karyanya dihormati. Lihat, ulama itu tahu, saudara sekalian, Tuhan itu bukan bersifat indrawi. Jadi keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Kita semua mengakui itu. Ulama itu tahu, saudara sekalian, Tuhan itu bukan bersifat indrawi. Jadi keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Kita semua mengakui itu. Jadi pengetahuan tentang keberadaan Tuhan itu bukan berasal dari pengetahuan yang bersifat empiris, bersifat indrawi, musyahad. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra, oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya, betul ya? Iya, betul. Karena indra tidak bisa. Iya, betul ya? iya, betul. Nah, jadi Tuhan yang dipercayai, yang diyakini, dan juga diajarkan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga oleh Guru Gembul, yaitu Tuhan yang tidak bisa diindra, Tuhan yang tidak bisa dirasakan. Itu adalah suatu Tuhan yang eksistensinya atau keberadaannya kalah dengan kentut Anda, saudara-saudara. Ya, jadi eksistensi Tuhan versi Guru Gembul dan juga Tuhan versi Ustadz Muhammad Nuruddin ini kalah dengan kentutnya Guru Gembul sendiri, kalah dengan kentutnya Ustadz Muhammad Nuruddin sendiri ya. Kalau kentutnya Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga kentutnya Guru Gembul dan kentut kita semua, setiap hari bisa kita indra, bisa kita rasakan, bisa kita alami. Sedangkan Tuhan versi Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga Ustadz ulama-ulama lainnya yang berpemahaman seperti Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga Guru Gembul ya, adalah Tuhan yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dialami, tidak bisa diindra. Wow, bukankah lebih baik Guru Gembul dan Ustadz Muhammad Nuruddin dan Ustadz-Ustadz ulama-ulama lainnya yang masih sepemikiran dengan Ustadz Muhammad Nuruddin, kalian lebih baik nyembah kentut saja daripada nyembah Tuhan yang tidak jelas. Jadi gini nih ya, Allah itu terindra atau tidak? Tidak, hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya, kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa, setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Saya pengen tahu ayat apa yang dijadikan oleh Pak Guru Gembul itu mengatakan iman itu hanya sebatas klaim subjektif saja. Tidak usah ada dalil, tidak usah ada bukti ilmiah. Baik. Beliau mengatakan akidah tidak ilmiah itu saudara-saudara sekalian karena sejak awal sudah terjebak pada persepsi kaum empiris bahwa yang ilmiah itu harus bersifat indrawi saja. Padahal kalau Anda mengkaji filsafat ilmu, pengetahuan indrawi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Jadi di balik pengetahuan empiris itu ada pengetahuan yang bersifat aksiomatik,
doruri dalam bahasa Arab, yang dia melandasi keabsahan segala pengetahuan kita. Saya akan paparkan itu nanti. Dari mana landasannya? Lihat, seorang sarjana yang sangat dihormati di Syam. Lanjut. Sahabat-sahabat, jika kita memperhatikan dengan teliti perdebatan antara Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga Guru Gembul beberapa waktu yang lalu itu ya, kita dapat menangkap dengan jelas bahwa ilmu yang dipaparkan atau disampaikan atau dibagikan atau diajarkan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin itu adalah ilmu yang hanya berdasarkan katanya, ceritanya, ya. Dengan kebanggaannya atau dengan membanggakan dirinya, Ustadz Muhammad Nuruddin mengutip menurut ulama ini, menurut Al-Ghazali, menurut ini ya. Itu ada sekitar lebih dari 20 katanya. Dia sudah mempersiapkan kutipan atau pernyataan menurut ulama ini, menurut ini ya. Jadi ilmunya adalah ilmu katanya yang di Jawa disebut sebagai ilmu kulaan jari ya. Modalnya hanya modal katanya tanpa mengalami sendiri. Lanjut. Saya lanjut Grand Al-Azhar ya. Lihat. Pak Guru Gembul mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak sama saja dari sudut ilmiah. Lihat. Ini seorang ahli akidah yang sangat dihormati di dunia Islam, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab. Lihat, yang saya kasih garis bawah, wujudullahi azza wa jal da'wa ilmiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah klaim ilmiah. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, tapi seorang ahli akidah yang sudah punya keilmuan yang matang tentunya, karena karyanya dihormati. Lihat, ulama itu tahu, saudara sekalian, Tuhan itu bukan bersifat indrawi. Jadi keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Kita semua mengakui itu. What? Kita semua mengakui. Kita loh aja keles. Oke, lanjut. Jadi keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Kita semua mengakui itu. Tapi itu nggak menghalangi mereka untuk mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu ilmiah. Kenapa? Tata'allaqu minal ilm bijanibin la yakhda' litajribah wal musyahadah. Jadi pengetahuan tentang keberadaan Tuhan itu bukan berasal dari pengetahuan yang bersifat empiris, bersifat indrawi, musyahad. Jadi pengetahuan tentang keberadaan Tuhan itu bukan berasal dari pengetahuan yang bersifat empiris, bersifat indrawi, musyahad. Pengetahuan tentang Tuhan bukan berdasarkan empiris, kata Ustadz Muhammad Nuruddin. Nah, sahabat-sahabat, makna dari empiris ya, sebagaimana juga tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Empiris adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi menurut Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga ustadz-ustadz dan ulama-ulama lainnya yang sepemahaman dengan Ustadz Nuruddin ini ya, Tuhannya mereka ini tidak bisa diindra, tidak bisa dirasakan, dan tidak bisa dialami ya, tidak empiris. Nah, inilah kesalahan yang sangat fatal, atau lebih tepatnya kesesatan sesat-sesatnya yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga oleh Guru Gembul dan juga ustadz-ustadz atau ulama-ulama lainnya. Ya. Kalau kita memperhatikan edukasi atau pernyataan-pernyataan yang ada dalam semua kitab-kitab suci, baik kitab Quran, kitab Injil, kitab Jabur atau Mazmur, kemudian kitab Taurat dan kitab para nabi lainnya, Tuhan yang diberitakan di Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur adalah Tuhan yang dialami oleh para nabi. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami Tuhan yang sangat nyata. Yesus Kristus mengalami Tuhan setiap saat. Nabi Musa, para nabi dan rasul-rasul lainnya, semua mengalami Tuhan. Jadi Tuhan yang mereka beritakan adalah Tuhan yang berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Lah ini kok bisa-bisanya ada ajaran dari ustadz, dari ulama ya, mengatakan Tuhan tidak bisa dialami secara empiris, tidak bisa diindra. Iki Tuhan model opo?
Yang jelas dan pasti, suatu Tuhan yang tidak bisa kita alami, tidak bisa kita indera, tidak bisa kita rasakan, pasti adalah suatu Tuhan hasil ilusi, hayalan, imajinasi manusia belaka. Dan juga Tuhan yang model ini adalah Tuhan yang kalah eksis dengan kentut Anda dan saya. Asik. Jadi kita sedang mencari Tuhan, arahnya kemana nih? Semua manusia pasti dia mencari Tuhan itu keluar dulu. Selama orang masih mencari Tuhan yang dia sembah pada objek, ketahuilah itu pasti gagal. Dulu awalnya saya Islam, mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya, tidak saya tutupi, tidak saya laporkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Iya, jadi untuk para ustadz, ulama, kiai, guru agama, pendeta, pastor, ya, semua para spiritualis dan untuk seluruh manusia yang mau merasakan mengalami Tuhan, ya. Perhatikan baik-baik sahabat-sahabatku. Tuhan yang di dalam kitab Taurat disebut sebagai Immanuel, ya. Allah beserta kita. Juga dalam kitab Injil. Yang di dalam Al-Quran itu sama, tertulis di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Dan Allah yang beserta kita dimanapun kita berada inilah. Yang di dalam surat Qaf, surat 50 ayat 16, dinyatakan dengan sangat tegas. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ya. Inilah juga yang dalam kitab-kitab Hindu dinyatakan sebagai Sang Maha Kuasa itu. Percikannya di dalam kita. Ya. Juga di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan Allah Maha meliputi segala manusia. Surat Al-Isra ayat 60. Dialah juga zat atau ruh atau energi yang meliputi segala sesuatu. Ya. Surat An-Nisa ayat 126. Surat Fusilat ayat 54. Wiapi wiapake. Inilah Tuhan yang asli, yang sesungguhnya, yang sejati, yang nyata-nyata ning nyata. Tetapi sudahkah Anda merasakannya? Oke sahabat-sahabat, sekian dulu video kali ini. Tetap semangat dan salam ODGJ. Karena kita adalah orang dengan gagasan-gagasan jujur yang selalu berani kulil hako walau kana buron. Wartakanlah, beritakanlah, nyatakanlah kebenaran meskipun pahit. Semangat, Nusantara bangkit.